Jebolan Inter Milan dan Wolves resmi dipinang Persib. Menakjubkan, 4 pemain Persib Bandung dipanggil Timnas Indonesia. Sadil Ramdhani buka suara usai dikritik habis-habisan Bobotoh. Penukaran e-tiket pertandingan ditiadakan, Bobotoh siap penuhi GBLA. Semuanya kami rangkum hanya di Pangeran Biru Channel. Jebolan Inter Milan dan Wolves resmi dipinang Persib. Pergerakan Persib Bandung jelang deadline transfer pemain putaran pertama kompetisi Super League 2025-2026 menarik ditunggu. Pelatih Persib Bojan Hodak sebelumnya telah memastikan akan berdiskusi dengan manajemen membahas potensi mendatangkan 1-2 pemain baru. Namun, Bojan Hodak enggan mengungkap siapa saja pemain yang dibidik, bahkan untuk sekadar menyebut posisi bermain dari pemain incarannya. Meski begitu, spekulasi soal siapa pemain incaran Persib berkembang liar dan banyak dibahas Bobotoh, terutama di platform media sosial seperti Instagram dan Facebook. Dua nama pemain yang mencuat dan selama ini santer dikaitkan dengan Persib, pertama adalah penyerang asal Australia berdarah Italia, Reno Piscopo. Reno Piscopo saat ini membela Melbourne Victory dan sempat dididik klub besar Inter Milan. Kedua adalah Aaron Collins, winger asal Wales yang saat ini membela klub League 2 atau kasta keempat Liga Inggris MK Dons. Aaron Collins sebelumnya juga sempat membela klub yang saat ini berlaga di Premier League, Wolverhampton Wanderers. Namun, sekalipun rumor Aaron Collins diincar Persib benar, sepertinya sulit bagi Maung Bandung menggait sang pemain karena terbentur regulasi strata minimal kompetisi klub terakhir yang dibela pemain yang sebelumnya main di luar Indonesia. Sekadar diketahui, PSSI menetapkan untuk negara Inggris strata pemain yang bisa direkrut berasal dari klub yang berkompetisi di kasta ketiga. Sementara itu, deadline transfer Super League musim 2025-2026 putaran pertama jatuh pada 30 Agustus 2025. Sedangkan untuk ACL 2, batas waktu perekrutan dan pendaftaran pemain baru mengikuti ketentuan FIFA yang menetapkan deadline transfer pada 12 September 2025. Meski AFC mengikuti kalender transfer window FIFA, namun Persib tentu harus mengikuti deadline transfer domestik karena pemain yang direkrut nanti harus bermanfaat atau bisa diturunkan untuk ajang Super League maupun ACL 2. Menakjubkan, 4 pemain Persib Bandung dipanggil Timnas Indonesia. Sebanyak 4 pemain Persib Bandung dipanggil Timnas Indonesia. 2 pemain dipanggil Timnas U23 dan 2 pemain dipanggil Timnas Senior. Adapun 2 pemain Persib yang dipanggil Timnas Senior adalah Beckham Putra Nugraha yang sebelumnya sudah memperkuat Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kini ia tak sendiri sebab kapten tim Persib Mark Klok yang sudah lama tak dipanggil Timnas, kini ia kembali dipanggil Timnas. Pemanggilan ini merupakan pertama kalinya bagi Mark Klok bergabung dengan Timnas Indonesia setelah dinahkodai oleh Patrick Kluivert. Dalam pemanggilan tersebut rencananya Timnas Indonesia akan melakukan 2 laga persahabatan di jeda internasional pada awal September. Timnas Indonesia rencananya menghadapi Kuwait dan Lebanon pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya 5 dan 8 September 2025. Sedangkan pemain Persib Bandung yang dipanggil Timnas U23 adalah Robby Darwis dan Kakang Rudianto yang memang sebelumnya juga memperkuat Timnas U23 untuk Piala AFF. Kini kedua pemain tersebut dipanggil untuk mengikuti training camp di Surabaya pada 25-31 Agustus untuk mengikuti babak kualifikasi Piala Asia U23 pada 31 Agustus 10 September. Memang kedua pemain jebolan di klub Persib ini menjadi andalan Timnas U23 dalam mengarungi Piala AFF. Terutama Robby Darwis yang bermain di lini tengah kerap mendapat sorotan karena permainannya yang apik dan mobilitasnya yang tinggi sepanjang pertandingan. Robby mengaku bersyukur dirinya kembali dipanggil Timnas U23. Alhamdulillah, pastinya saya harus bisa menjawab kepercayaan ini, kata Robby Rabu 20 Agustus 2025. Robby bertekad akan memberikan yang terbaik selama persiapan. Semoga bisa menjadi bagian dari tim dan meloloskan tim ke putaran final Piala Asia U23 2026.
Tentunya semoga Indonesia mendapat prestasi terbaik, ujar Robi. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya pada babak kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo 31 Agustus hingga 10 September. Akan bersaing dengan Laos, Makau, dan Korea Selatan. Mohon doanya, semoga usaha dan kerja keras kami di Timnas bisa berbuah manis, ucap. Sadil Ramdhani buka suara usai dikritik habis-habisan Bobotoh. Persib Bandung harus menelan kekalahan memalukan pada laga pekan kedua Super League 2025-2026. Sebagai informasi, Persib harus bertamu ke kandang Persijap pada 18 Agustus 2025. Persib awalnya diprediksi akan keluar sebagai pemenang. Seperti yang diketahui, tim asuhan Boyan Hadak datang dengan status juara bertahan. Selain itu, Persib juga membawa bekal positif sebelum tampil melawan Persijap. Bekal yang dimaksud yakni 2 kemenangan melawan Semen Padang, Super League 2025-2026, dan Manila Diker Playoff ACL 2 2025-2026. Namun, Persijap justru yang berhasil memenangkan pertandingan. Tim tuan rumah mampu mengalahkan Persib dengan skor 2-1. Hasil ini lalu menghasilkan beberapa kritik untuk Persib. Hal tersebut kemudian ditanggapi bijak oleh pemain Persib, Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani menegaskan skuadnya akan mengambil pelajaran dari kekalahan melawan Persijap. Thanks buat kritik dan masukannya. Tentu kami akan belajar dari hal ini dengan baik, tulis Sadil Ramdhani. Sementara itu, kekecewaan tak bisa disembunyikan Boyan Hadak atas kekalahan dari Persijap. Pelatih asal Kroasia itu bahkan menyebutkan timnya telah melakukan 3 kesalahan fatal. Hanya Boyan Hadak tak menyebutkan secara rinci 3 kesalahan fatal yang ia maksud. Selamat buat Persijap Jepara, stadion bagus. Tapi sayang kami melakukan 3 kesalahan fatal. Gol kedua harusnya tidak terjadi, ucap Boyan Hadak. Penukaran e-tiket pertandingan ditiadakan, Bobotoh siap penuhi GBLA. Penukaran e-tiket pertandingan home Persib Bandung yang telah dibeli secara online kerap dikeluhkan Bobotoh atau masyarakat yang akan menontonnya. Hal tersebut lantaran cukup menyita waktu sebab sebelum datang untuk mengantre masuk ke stadion, mereka harus mengantre menukarkan tiket yang telah dibelinya secara online di tempat yang berbeda. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengungkapkan pada dasarnya manajemen pun menginginkan tidak ada penukaran tiket. Tapi yang mesti dipahami oleh Bobotoh, penukaran tiket ini sebenarnya untuk keamanan. Kebutuhan dan permintaannya datang dari pihak pengamanan, bukan dari kami. Alasan pengamanan inilah sehingga kita membutuhkan penukaran tiket, kata Aditya saat ditemui. Aditya menjelaskan bahwa yang paling harus dipahami oleh Bobotoh adalah kenyamanan dan keamanan, dan hal itu pasti bertolak belakang. Semakin aman, pasti semakin tidak nyaman. Nah, sekarang manajemen sedang berpikir untuk mencari jalan tengah bagaimana supaya tetap aman tapi juga nyaman, termasuk terkait penukaran tiket. Saat ditanya soal permintaan dari pihak keamanan, Aditya mengaku pihaknya selalu minta tidak ada penukaran tiket. Kalau tidak bisa, kami minta boleh tidak penukarannya sedekat mungkin dengan stadion. Kalau tetap tidak bisa, kami cari tahu bisa sedekat apa, ujar dia. Saat ini yang sedang didorong adalah mencoba penukaran tiket di beberapa tribun dulu, salah satunya di Tribun Barat. Kenapa Tribun Barat? Karena jumlah kursinya paling sedikit. Jadi bukan soal timur, utara, selatan, atau barat, tapi dari sisi mekanisme bertahap. Hal ini pun dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal di luar dugaan, sehingga akan mudah dimitigasi. Kalau langsung semua tribun, kalau ada masalah siapa yang akan tanggung jawab? Kembali lagi, masalah penukaran tiket ini adalah masalah keamanan. Jadi saya juga bilang kepada teman-teman, kalau bicara soal pengamanan, kita harus menggunakan pikiran paling liar. Kalau berpikir liar, bisa saja ada orang memanfaatkan celah, datang ke gate tanpa tiket, membawa ratusan orang, akhirnya terjadi kepanikan, diizinkan masuk, lalu rusuh. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diantisipasi.